Saya rasa curhatan dari Ibu Megawati ini mewakili 86 juta warga yang dulu memilih Presiden Joko Widodo sebagai presiden. Bayangkan, Ibu Megawati merasa sangat kesal dan bahkan curhatan yang kemarin sampai menangis. Gimana tidak kesal? Presiden Joko Widodo dikatakan kodok oleh pengkritiknya. Itu bukan mengkritik lagi, tetapi menghina presiden, orang nomor 1 di Indonesia yang dipilih oleh jutaan masyarakat Indonesia dibilang seperti itu. Saya sendiri juga merasa kesal. Itu cenderung menghina, bukan mengkritik lagi. Bedakan dong, mengkritik, menghina. Masa oposisi sebegitunya ya? Tidak bisa bedakan kritikan dan juga menghina. Otomatislah saya ketika Ibu Megawati curhat seperti itu, saya juga merasa kesal dan saya juga sedih. Lihatlah Presiden Joko Widodo mulai periode pertama hingga periode kedua. Sebagai presiden, dia tetap kurus malahan. Semakin kurus, tidak gemuk. Itu berarti apa? Tandanya Presiden Joko Widodo selalu memikirkan rakyatnya. Apalagi kondisi sekarang ini, pandemi ini. Bahkan Prabowo pun juga membela Presiden Joko Widodo. Prabowo siap bersaksi bahwa Presiden Joko Widodo bekerja untuk rakyat. Dan bukan hanya Prabowo saja, Erick Thohir pun juga mengatakan hal yang sama. Jika Presiden Joko Widodo bekerja untuk rakyat dan selalu memikirkan rakyat. Bahkan yang lebih fenomenal lagi, curhatan dari Pramono Anung. Ya, karena Jokowi sering belusukan di kala pandemi ini, Jokowi pun rela menginap di Istana Merdeka dan Ibu Iriana di Istana Bogor. Bahkan Pramono pun terheran-heran, Jokowi berani tidur sendirian di Istana Merdeka, padahal tempatnya besar. Tetapi gara-gara Jokowi aktivitasnya sering belusukan ke lapangan memantau vaksinasi, akhirnya pun Jokowi rela 3 minggu tidur di Istana Merdeka sendiri. Lah, kemungkinan jika Anda menjadi presiden, Anda kemungkinan ya tidur di hotel berbintang 5 lah, presiden. Tetapi Presiden Jokowi tidak, melainkan tetap menggunakan fasilitas tidur di Istana Merdeka. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Megawati, Prabowo, Erick Thohir kompak. Curhatannya mewakili 86 juta rakyat Indonesia. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mengaku sedih lantaran masih banyak orang yang kerap menghina Presiden Joko Widodo. Padahal menurutnya, Jokowi sudah berjuang keras untuk rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Besakih yang disiarkan melalui kanal YouTube Pemprov Bali pada Rabu 18 Agustus 2021. Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau itu sampai kurus. Mikir kenapa? Mikir kita loh, mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah, kata Megawati sembari menangis. Suara Megawati terdengar tercekat. Menurut Megawati, orang-orang yang menghina Jokowi itu tidak memiliki moral. Dia juga menilai mereka pengecut. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin, mantep dah. Saya dibully juga tidak takut kok, ungkapnya. Megawati meminta orang-orang yang menjelekkan Jokowi bersikap jantan. Dia meminta mereka datang berhadapan langsung dengan Jokowi. Coba datang berhadapan, jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan, kata Megawati. Megawati juga meminta orang-orang yang selama ini mengatakan pemerintah gagal untuk datang bertemu langsung dengan Jokowi. Dia meminta mereka menunjukkan di mana kegagalan yang dimaksud itu. Saya sangat sedih kalau banyak orang sepertinya menjelekkan Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal, pemerintahan kita gagal. Saya hanya ingin orang itu sebenarnya datang baik-baik, bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan kegagalannya di mana dan konsep dari orang itu untuk supaya tidak gagal, tuturnya. Lebih lanjut, Megawati mengatakan, di usia 76 tahun kemerdekaan, banyak warga Indonesia yang mulai berpikir egosentris dan syirik. Menurutnya, banyak orang yang tidak senang ketika ada orang senang.
76 tahun suara-suara dari warga bangsanya sendiri itu menurut saya seperti mulai berkurang pelan perjuangannya, seperti api nan tak kunjung padam. Mulai berpikir egosentris, mulai melihat orang kalau orang bahasa Arab itu syirik. Kok kalau orang senang tidak senang ya? Aneh buat saya, kata Megawati. Menurut Megawati, jika memiliki ketidaksukaan pada seseorang, tidak seharusnya kita menghujat. Dia pun mencontohkan saat Presiden kedua RI Soeharto diturunkan dan kemudian dihujat banyak orang. Kami kebetulan dididik oleh orang tua sangat luar biasa, diajari moral dan etika. Kalau kamu tidak senang sama orang, lebih baik kamu tidak menghujat. Sudah, berhenti saja, diam saja. Ketika Presiden Soeharto jatuh, orang maunya menghujat. Coba saja boleh tanya, saya bilang berhentilah menghujat Pak Harto. Apakah kita punya bangsa yang berkepribadian dengan Pancasila? Masa kalau orang sudah jatuh ditimpa tangga lagi? Seperti ayah saya ya, kemana besaran jiwa bangsa, tuturnya. Diketahui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo selama ini terus berjuang demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Hal itu diungkapkannya setelah 6 bulan dirinya bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan. Selama saya menjadi bagian kabinet beliau, Jokowi, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, ujar Prabowo pada Rabu 22 April 2020 malam. Prabowo melihat selama ini dalam mengambil keputusan, Jokowi selalu mementingkan keselamatan masyarakat miskin dan yang paling lemah. Prabowo juga menilai Jokowi berkomitmen untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi. Untuk itu, Prabowo pun berterima kasih kepada semua kader Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan, termasuk mendukung pada saat dirinya mengambil keputusan besar dan berat. Saya sekarang tetap minta dukungan saudara. Percayalah kepada pemimpinmu. Pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, katanya. Prabowo juga mengungkapkan alasan dirinya mengambil keputusan untuk bergabung di kabinet pemerintahan Jokowi. Menurut dia, keputusan itu diambil untuk langkah rekonsiliasi nasional dengan mengesampingkan kepentingan partai hingga perasaan pribadi demi satu hal utama, yaitu kerukunan nasional, persatuan nasional, dan rekonsiliasi nasional, terang Menteri Pertahanan tersebut. Prabowo menambahkan selama ini dirinya telah berulang kali mengatakan bahwa lawan politik bukanlah musuh, sekalipun saat hiruk-pikuk persaingan politik yang begitu keras. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam situasi tersebut, tidak boleh ada perpecahan di antara bangsa. Berapapun ongkos yang harus kita bayar, betapapun sedihnya perasaan kita harus kuat, kesampingkan demi kepentingan besar. Untuk itu, kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Jokowi, katanya. Bahkan diketahui Erick Thohir membeberkan salah satu keinginan besar Jokowi adalah mempercepat pelaksanaan vaksinasi nasional. Karena itu, para menteri di pemerintahan diminta menangani langsung program vaksinasi nasional dan persoalan lain akibat dampak pandemi. Saya sendiri mengapresiasi dengan kebutuhan bersama kementerian yang benar-benar Presiden itu benar-benar hatinya untuk rakyat. Presiden meminta kita turun ke rakyat. Sekarang kita mau membantu, ujar Erick Thohir pada Selasa 13 Juli 2021. Untuk Kementerian BUMN, kata dia, akan terus melakukan tugas yang sudah diberikan Presiden, di mana melalui perusahaan plat merah, pemegang saham memastikan ketersediaan obat terapi pandemi, oksigen medis, hingga pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu tetap tersedia dan berjalan baik. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kondisi vaksin gotong royong? Sesuai dengan penugasan pemerintah, kita sekarang bawa terus vaksin gotong royong. Kenapa? Ada yang program vaksin gratis pemerintah, itu kan dibutuhkan dengan jumlah tertentu. Apakah yang Sinovac, Gavi, Sinovac itu kan sekarang dilakukan, katanya. Meski ada sejumlah kritikan dan tuduhan yang dialamatkan kepada perseroan negara seperti produksi obat anti parasit yang dilakukan PT Indofarma Tbk hingga pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu oleh PT Kimia Farma, mantan bos Inter itu menilai perkara tersebut hal biasa. Tetapi Presiden Joko Widodo sudah memutuskan vaksin berbayar dihapus. Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga buka-bukaan soal Presiden Joko Widodo yang tak banyak diketahui oleh publik selama ini. Pramono Anung mengatakan bahwa selama PPKM Jokowi tinggal sendiri di Istana Merdeka, sedangkan Ibu Iriana tinggal di Istana Bogor. Hal itu diungkapkan Pramono Anung ketika berada di balik layar acara Mata Najwa pada Rabu malam 21 Juli.
Kalau Pak Jokowi hampir 3 minggu tidur di istana, pisah dengan Ibu Iriana, Ibu tetap di Bogor di Wisma Bayu Riri. Pak Jokowi di Jakarta, kata Pramono Anung yang dikutip pikiran rakyat Bekasi.com. Pramono Anung menjelaskan bahwa Jokowi memutuskan tinggal sendiri di Istana Merdeka karena tak ingin membahayakan kesehatan istrinya. Pasalnya, meski di tengah pandemi ini, Jokowi masih sering melakukan belusukan ke sejumlah daerah. Karena beliau nggak mau, beliau kan masih belusukan, masih kemana-mana. Beliau juga nggak mau katakanlah menjadi karier untuk orang di rumah. Jadi, selama PPKM ini, Pak Jokowi di Jakarta, tutur Pramono Anung. Apalagi menurutnya, Jokowi adalah sosok pemimpin yang selalu memikirkan rakyatnya. Ya, apapun dengan pandemi ini yang naik, siapapun yang menjadi pemimpin, karena saya sama Pak Pratikno kan sehari-hari mendampingi beliau. Tekanan itu terasa sekali, kata Pramono Anung. Karena beliau begitu memikirkan masyarakatnya, jadi tekanan itu terasa banget. Pramono Anung juga menilai Jokowi adalah sosok pemimpin yang luar biasa karena berani tinggal di Istana Merdeka seorang diri demi dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan apa ya, kalau bukan orang yang luar biasa, tidur di Istana Merdeka sendirian segede itu juga, waduh, tantangan tersendiri. Kalau saya yakin gak berani tidur di Istana Merdeka, tutur Pramono Anung.